Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini adalah pertemuan kelima mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, di sini kita akan membahas tentang abstrak kelas. Nah, apa sih kelas abstrak itu? Sebuah kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi. Ya, jadi kelas abstrak itu dia tidak bisa dibuatkan objek dari kelas abstrak ini. Instansiasi adalah proses pembuatan objek dari suatu kelas. Nah, jadi si kelas abstrak ini kita nggak bisa bikin objek dari kelas abstrak ini. Contohnya pembuatan objek dari kelas adalah seperti ini. Contohnya kita lihat di pertemuan yang lalu. Nah, ini ada ya. Nah, input adalah objek dari kelas scanner. Nah, ini adalah proses instansiasi. Ada keyword new ini berarti adalah pembuatan suatu objek atau instansiasi kelas. Oke, kita lanjut. Metode dalam kelas abstrak yang tidak mempunyai implementasi dinamakan metode abstrak. Jadi metode abstrak ini biasanya cuma hanya deklarasi saja tanpa ada isi di dalamnya. Untuk membuat metode abstrak, tinggal menulis deklarasi metode tanpa tubuh kelas atau tanpa body ya, dan menggunakan kata kunci abstrak. Contohnya seperti ini, public. Nah, ini kata kuncinya abstrak. Void, terus nama metodenya apa? Yang penting ada kata kunci abstraknya. Contoh, ada superclass bernama living thing. Nah, kelas ini mempunyai metode tertentu seperti breathe, eat, sleep, dan walk. Akan tetapi, ada beberapa metode di dalam superclass yang sifatnya tidak dapat digeneralisasi atau tidak dapat secara umum ya, atau tidak, metode tipenya bukan umum. Nah, kita ambil contoh metode walk. Tidak semua kehidupan berjalan dalam cara yang sama. Jadi semua kehidupan di dunia ini nggak mungkin cara jalannya sama ya. Kita ambil contoh misalkan manusia berjalan dengan 2 kaki, sedangkan di kehidupan lainnya seperti hewan, contohnya anjing di sini berjalan dengan 4 kaki, atau apalagi ya, cacing misalkan berjalannya dengan banyak kaki kan gitu ya. Cacing ada kaki nggak? Saya juga nggak tahu. Ada ya cacing yang ada kakinya tuh ada ya. Atau ulat bulu lah seperti itu. Nah, itulah mengapa kita harus atau menginginkan membuat superkelas umum dalam hal ini. Nah, lihat ini kelas untuk abstrak kelas, ya abstrak kelas ya, living thing tadi. Kemudian nanti di extend oleh kelas human dan kelas dog. Nah, di living thing ini misalkan dia punya metode tadi walk ya. Nah, nanti bisa diturunkan ke kelas human dan kelas dog. Misalkan human juga mempunyai mengoverride metode walk dengan cara berjalannya cara jalan manusia atau human ini adalah dengan 2 kaki. Kemudian kelas dog juga mengextend living thing, dan dia juga mempunyai atau mengoverride metode walk tadi, dan dia hewan anjing ini berjalan dengan 2 kaki. Nah, ini ada contohnya, kita akan coba kerjakan aja biar nggak bingung ya. Kita coba kerjakan. Kita buat package baru aja, misalkan pertemuan 4 ya. Sorry 5 bentar. Nah, kita buat kelas baru, order Java. Nah, ini Java class, next, namanya tadi kelas living thing. Nah, ini kita kasih
kata kunci di sini atau keyword abstrak. Public abstract class living thing. Oke. Kemudian ada metode gitu ya. Public living gitu. Nah, di sini ada abstrak metodenya. Abstrak public abstrak void. Lihat dia kalau abstrak metode hanya seperti ini, dia hanya deklarasi saja tanpa body ya. Ya, kalau di sini kan ada isinya di dalamnya, kemudian grid ada isinya di dalamnya. Kemudian kalau metode abstrak itu hanya deklarasi saja, dia tanpa ada body atau isi di dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ya. Ketika kelas mengextend kelas abstrak living thing, dibutuhkan override method abstract wall atau lainnya. Juga subclass akan menjadi kelas abstrak. Oleh karena itu tidak dapat diinstansiasi. Contohnya public class human extends living thing. Ini ada override-nya ya, override dari method wall yang ini, method wall. Nah, di sini baru di override dan ditambahkan body seperti itu atau isi sistem work building command. Jika command tidak dapat di override tidak dapat override method wall, kita akan melakukan custom robot. Jadi kalau nggak ada kelas human nggak bisa override method wall, maka mungkin error seperti ini ya. Oke, kita coba deh. Class human itu bikin class human finish human, kemudian dia extend living thing. Nah, lihat di sini harus mengoverride ya abstract method dari kelas living thing. Lihat, kalau udah right gitu ya, ini ada auto complete jadi lebih simpel. Klik aja di sini, implement all abstract method sangat clear. Atau kalian ketikkan aja juga bisa sih. Tadi walk ya. Nah, lihat saya ketik WALK misalkan ya, saya ulangi, saya ketik WALK lalu CTRL kasih, muncul ya ini metode abstrak yang ada di kelas living thing. Kayak gitu. Nah, ini baru benar, gak ada muncul error lagi. Jadi setiap kelas yang mengextend kelas abstrak harus mengoverride metode abstrak yang ada di dalamnya. Nah, ini kan metode abstrak hanya ada satu, ya walk saja ya. Kalau ini bukan metode abstrak. Jadi di sini kita harus override metode walk. Di sini kita isi aja misalkan, kita sesuaikan aja dengan materi biar nggak bingung ya.
human works. Itu gimana cara kita jalaninnya? Kita save dulu, save as, kita bikin kelas main metodenya, klik kanan lalu Java class, kemudian bikin misalkan tes abstract. Nah di sini ya kita kasih metode utama PSVM, tekan tombol tab, lalu kita buat objek dari human, misalkan human. Nah ini instansiasi ya, dan kalau ini baru bisa kita instansiasi karena human bukan abstract class, tapi turunan dari abstract class saja. Human orang misalkan ini human. Nah ini adalah pembuatan objek orang dari kelas human. Sengaja misalkan kita panggil metode walk nih, orang dot walk. Oke, nah sekarang kita coba run. Nah lihat di sini human walks ya, sesuai dengan yang di sini. Ya. Metodenya abstract class ada di kelas living thing ya, di abstract class living thing, kemudian diimplementasikan di kelas human. Human ini adalah turunan dari kelas abstract living thing atau abstract class living thing, kemudian kita jalankan di sini di kelas test abstract. Ini ada metode utama ya, jadi untuk menjalankan satu aplikasi Java kan harus ada metode utama, yaitu public static void main ini. Jadi human works ya, lalu kita tambahin aja misalkan kita ambil aja manusia berjalan dengan dua kaki seperti itu. Kita save, lalu kita run lagi. Nah manusia berjalan dengan dua kaki seperti itu ya. Nah sekarang kita coba bikin juga kelas dog tadi seperti ya, dog misalkan is dia juga expense turunan dari kelas living thing. Ini harus kita override juga metode abstrak yang ada di living thing, itu metode walk. Kita ketik aja walk, kemudian kita isi cara berjalannya hewan atau anjing. Anjing berjalan dengan 4 kaki. Kita save. Kita buat juga objek anjing, misalkan dog anjing sama dengan ini, lalu anjing kita coba run. Nah di sini lihat manusia berjalan dengan 2 kaki, anjing berjalan dengan 4 kaki. Kita gunakan metode walk yang ada di living thing, diimplementasikannya di kelas manusia, human dan dog Java seperti itu ya. Oke lah, saya rasa mungkin sampai sini udah paham tentang abstract class. Kita lanjut. Oke. Jadi kesimpulannya ya, sebenarnya gini, gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan secara luas sifat-sifat dari kelas tertinggi pada hierarki pemrograman berbasis objek, dan gunakan subclassnya untuk menyediakan rincian dari kelas abstrak. Contohnya tadi kelas tertingginya itu living thing, dan subclassnya yaitu human dan dog tadi, seperti itu. Kalau kita ambil gambaran di sini, misalkan ada kelas, kita buat kelas abstrak
superhero misalkan gitu ya, superhero. Nah, oke. Abstrak class sini public abstract void ultimate misalnya gitu ya. Ini yang suka main Mobile Legends pasti tahu nih. Kemudian ada juga misalkan public abstract void defense misalkan gitu. Kemudian ada lagi date misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah kelas tertinggi dari kalau pemrogramannya misalnya superhero atau hero lah ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan abstrak metode itu di misalkan gini, ini Gatot, kelas Gatot Kaca. Baru kita override metode. Nah, seperti ini ya. Nah, si Gatot Kaca ya, dia adalah superhero kan, pasti dia mempunyai ultimate misalkan ultimate ini jurus terbesar gitu ya. Kemudian ada defense, dia punya defense juga, misalkan ultimate-nya misalnya gitu, ultimate-nya membanting misalnya. Kemudian defense-nya misalkan tangkis. Dan misalkan dia cara matinya dia teriak misalkan gitu ya. Juga ada juga kelas board gitu. Dia juga extend dari superhero. Kita coba override di sini. Tadi ada ultimate. Ultimate-nya si board ini mengeluarkan rasa. Kemudian defense. Nah, si defense-nya bahkan stun misalnya ya. Stun musuh gitu ya. Ini anggapannya gitu aja ya. Kemudian kematiannya memekik gitu ya. Cara matinya memekik. Kita tes lagi, jalankan, kita buat kelas tes hero. Nah, di sini kita prototip dari Gatot Kaca. Ini ya.
Gatot Kaca, kalau kita kasih sorry di sini masuk data hero Gatot Kaca. Sini Gatot Kaca ultimate, Gatot Kaca defense, Gatot Kaca oke. Nah ini kita sama-sama ini kita kasih ini data hero gold. Kita buat dulu objek goldnya, gold sama ini. Oke, lalu gold ultimate, gold defense, gold. Nah itu coba kita jalani. Nah, lihat ini ada data hero dari Gatot Kaca, itu ultimate-nya membanting, defense-nya tangkis, dan kematiannya teriak seperti ya. Dan data hero Lord keluarkan laser, stun musuh, dan take. Nah ini biar kita rapi dulu di sini. Ini ya. Defense, matian, agak lucu ya. Ini buat gambaran aja sih. Ultimate, defense, tahan deh. Defense aja. Kemudian kita save all, lalu kita coba run di tes hero tadi. Nah ini ya data hero dari Gatot Kaca, ultimate-nya membanting, defense-nya tangkis, kematiannya teriak. Data hero gold, ultimate-nya mengeluarkan laser, defense-nya stun musuh, dan kematiannya mungkin. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan secara luas sifat-sifat dari kelas tertinggi. Ya tadi kan contohnya kelas living thing atau kelas superhero. Nah pada hierarki pemrograman PBO, dan gunakan subclassnya untuk menyediakan region dari abstrak kelas. Contohnya tadi human dan dog. Kemudian ada juga contohnya seperti Gatot Kaca dan Gore. Kira seperti itu ya pembahasan tentang abstrak kelas, sedikit dan saya harap bisa dipahami. Nah ini ada tugas ya, tugas pertemuan 5 maksudnya. Kalian buat program untuk input data hasil kerajinan dengan pilihan menu sebagai berikut: kerajinan kayu, kerajinan rotan, kerajinan bambu, dan exit. Gunakan kelas input dari input stream reader ya. Contohnya input reader di pertemuan 4, kelas scanner, kelas scanner untuk input datanya. Jadi ada pilihan menunya kerajinan kayu, kerajinan rotan, kerajinan bambu, dan exit. Nah jika user memilih satu kerajinan kayu, inputkan contoh hasil kerajinan kayu 1, inputkan contoh 2, inputkan contoh 3, tampilkan data semua input dan hasil kerajinan. Oke, kalian kerjakan ini, dikumpulkan minggu depan, email ke email saya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan 5 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.